Oke, kawan-kawanku, di sini ada Honda Vario yang memiliki permasalahan di bagian rem cakram. Mungkin bagi kawan-kawan pernah mengalami atau menjumpai ketika didorong ke depan tidak terjadi masalah atau remnya itu normal. Ketika ditarik ke belakang atau kita mundurkan, terkadang remnya itu keras atau ngancing. Saya yakin semua pernah mengalami seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa sih penyebabnya? Apakah bagian kampasnya atau bagian piringannya yang kurang senter atau bagian selangnya yang mengalami disfungsi atau adanya gelembung udara? Bisa disimak di video ini masalah rem cakram yang ngancing atau keras atau kurang pakem lah seperti itu, padahal kampas baru. Silahkan disimak, jangan skip biar tidak gagal paham. Permasalahan umum itu biasanya ada pada bagian piston. Di dalam piston itu olinya biasanya sudah kotor atau ada residu. Jadi ketika piston menekan itu keras, dan ketika piston menghisap pun keras. Jangan sampai disalahartikan bahwa yang bermasalah itu pada piringan cakram. Kalau dilihat, ini kampas baru, tetapi tapaknya ini tidak rata. Tapak pengeremannya pada kampas ini tidak merata. Itu bukan disebabkan karena piringan yang kurang senter. Ini lebih disebabkan karena piston dalam penekanan ketika dilakukan pengereman itu kurang menekan atau maksimal. Jadi bukan piringan ini yang bermasalah. Jadi jangan sampai disalahartikan bahwa yang bermasalah ini pada piringan cakram atau pada gelembung udara. Tapi kita lihat dulu bagian kampasnya itu loh. Intinya langsung saja yang bermasalah itu ada di bagian dalam piston ini. Di bagian dalam ini ada oli. Biasanya di dalam olinya itu sudah mengandung residu atau kotoran, sehingga pada saat piston menekan itu kurang maksimal, dan ketika piston menghisap atau balik sama kurang maksimal. Kadang rem itu terasa berat atau ngancing seperti itu kawan-kawanku. Jadi yang harus dilakukan adalah pembongkaran piston tersebut atau piston yang menekan kampas ini loh. Harus kita lepas, ini harus kita lepas dulu. Oke, langsung akan saya lepas bagian piston. Bagian piston ini nanti saya akan tarik atau lepas, kemudian saya bersihkan. Oke, piston sudah saya lepas. Nah, seperti ini wujudnya. Kemudian di dalam itu ada warnanya itu berbeda. Itu residu. Itu yang menyebabkan piston naik turunnya itu kurang maksimal. Itu loh kawan-kawanku. Ada kotoran kecil atau residu lah. Itu berpengaruh sekali. Bentar saya nata selangnya dulu biar enggak turun olinya. Olinya biar enggak turun, saya kasihkan ke atas dulu sebentar. Aduh, nah ini loh, ini bagian piston, usahakan dibersihkan gitu loh. Tujuannya itu biar bersih dan tidak ada goresan. Ketika dilakukan penekanan atau pengereman, itu daya baliknya itu spontanitas itu loh maksudnya. Daya hisapnya, daya baliknya itu spontan. Ya memang harus telaten dalam perbaikan rem. Karena ini mengingatkan rem itu fungsinya sangat penting atau sangat vital sekali.
Jadi kalau bisa jangan sampai konsumen kita itu berbahaya lah dalam pengereman gitu loh. Ini bagian dalam kalau saya mending tak lap. Kalau mau dicuci sih bisa pakai sabun, usahakan pakai sabun lah. Kalau pakai bensin takutnya nanti bagian sealnya itu bisa mengembang karena terkena cairan kimia. Kalau saya sih caranya suka seperti ini, memang agak lama atau ribet, tapi kalau sudah terbiasa ya tidak masalah. Kemudian jangan lupa nanti dicek di dalamnya itu kan ada apa namanya, seal gitu loh. Kalau yang normal itu biasanya kita tekan seperti ini ndak keras. Kalau kita tekan bagian pistonnya ini ndak keras gitu loh. Duh, ini keras banget. Ini menandakan ini ndak berfungsi dengan baik. Ini sudah ndak normal lagi bagian karet sealnya. Nah, kalau ditekan keras seperti ini, otomatis daya pengeremannya pun daya baliknya tidak fleksibel. Jadi kampas itu terasa ngancing gitu loh, terasa ngancing atau seret berat, kadang maju ringan, mundur berat gitu loh. Pasti menjumpai seperti itu, kadang untuk maju ringan, tarik mundur berat bagian rodanya itu biasanya. Nah, ini bagian karetnya itu sudah mengembang, itu harus dilakukan penggantian. Tidak bisa kita akali bagian karet ini, tidak bisa, harus dilakukan penggantian. Kalau tidak mengembang sih tidak apa-apa, berarti kan otomatis ketika piston dikasih pelumas kita dorong enak, ringan gitu loh. Nah, ini kayak yang normal kan seperti ini. Ini normal, menandakan pakai tangan ringan, pakai tang penjepit ringan. Kemudian nanti kalau misalkan dicoba dicongkel dari lubang nepel ini, sama keluarannya pun ringan. Nah, seperti ini loh, keluarannya itu ringan. Itu menandakan nanti fungsi pengereman itu bisa berfungsi dengan normal atau dengan baik. Itu loh kawan-kawanku. Ya memang butuh pengalaman untuk mengerjakan bagian ini, butuh pengalaman, butuh jam tayang, butuh penanganan khusus kontinu setiap hari gitu loh. Terkadang kan ketika menemui rem cakram sorry ya. Nah, kalau sudah ya sebentar tak kasih oli dulu di bagian master atasnya. Sebentar, kita kasih oli dulu, nanti bisa dilihat. Tak kasih oli di bagian master, nanti bisa dilihat atau diamati di bagian bawah nepel itu harus keluar oli sama gelembung udara. Keluar oli disertai gelembung, blukuduk 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 gitu loh. Itu menandakan nanti anginnya itu keluar secara bersamaan. Jadi di dalam selang ini tidak ada gelembung udara, jadi pengeremannya pun enak. Piston cakramnya pun fleksibel, baik itu penekanan maupun hisap baliknya fleksibel. Nah, sebentar, memang agak lama. Nah, bagian napel ini dibuka, nanti dilihat ada gelembung udara sama oli keluar secara bersamaan. Biasanya didahului dengan gelembung udara, oli keluar, pelembis berputuk gitu loh. Karep mula John. Nah, kemudian bagian handle kita tekan, apakah ada pergerakan atau tidak. Kalau saya menyarankan untuk pengecekannya, pasang terlebih dahulu bottom sama kampasnya. Takutnya nanti kalau yang tidak terbiasa membuka gap antara cakram, dua buah kampas cakram, nanti bingung gitu loh. Nah, bisa dilihat harus ada pergerakan, ini belum bergerak. Sebentar, belum bergerak kan. Kalau gitu tak pasang dulu kampasnya berserta bottomnya, nanti langsung tak pasang di shock, kemudian saya pompa. Nanti kalau sudah keras kan enak, jadi kita tidak dua kali bongkar pasang gitu loh.
Nah ini maksudnya saya pasang dulu sama kampasnya biar ndak 2 kali kerja. Sekali ngancing sudah, kita tinggal mengencangkan baut pengait di 2 bottom itu. Ya memang butuh apa ya, butuh ketelatenan, butuh pemahaman, butuh pengalaman. Jadi kalau kita kerja paham akan fungsi daripada spare part yang menempel di sepeda motor itu, saya rasa tidak ada kesulitan. Tetapi balik lagi bahwa yang namanya pengalaman itu butuh proses, tidak sehari 2 hari. Butuh proses, butuh waktu, butuh tenaga. Intinya banyak yang dikorbankan lah itu loh. Tetapi nanti kan ketika ada pelanggan atau konsumen dengan kasus yang sama, kita sudah punya gambaran gitu loh. Intinya seperti itu. Ya, terima kasih kawan-kawanku.